الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Abdullah bin Al-Lakhdad nafa'ana Allah bihi bi ulumi fid darin amin fi kitabih al-diniyah wal wasail limaniyah ila an qala wa rawa anillahi ta'ala annahu qala man asbaha murdiyan liwalidayhi musqitan li fa ana anhu radin wa man asbaha murdiyan li musqitan liwalidayhi fa ana alayhi sahib wa qala alayhi salatu wassalam birru aba'akum yabirrukum abna'ukum wa iffu an-nisa'in nasi ta'iffu nisa'ukum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam li rajulin istazanahu fil jihad ahayyun walidak qala na'am qala fa fihi ma fajahid wa sa'alahu alaihi salatu wassalam rajulun faqala ma haqqul walidain ala waladihima faqala huma jannatuka wa naruka wa qala alaihi salatu wassalam man sarrahu ayyumadda lahu fi umrihi wa yuzada lahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimah wa qala alaihi salatu wassalam salasatun harramullahu tabaraka wa ta'ala alaihimul jannah mudminul khamri wal aqu liwalidayhi wad dayutul ladzi yukirrul khabasa fi ahlihi. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in, serta seluruh umatnya yang selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dapat kembali bersilaturahim di tempat yang insyaallah dipenuhi dengan rahmat serta berkah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mempelajari dan membahas syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari kitab Masail ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah. Semoga apa yang kita pelajari ini mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita sedikit membaca kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad dari kitabnya Masail ad-Diniyah wal Wasaya al-Imaniyah, masih berbicara tentang birrul walidain, masih berbicara tentang berbakti sama kedua orang tua. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi fid-dharain amin. Wa ru'ya anillahi ta'ala annahu qala, dan telah diriwayatkan dari Allah, sesungguhnya Allah SWT berfirman. Maksudnya ini adalah hadis qudsi, yaitu hadis qudsi. Man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman, man asbaha murdiyan liwalidayhi, siapa yang di pagi hari dalam keadaan diridhai atau meridhai kedua orang tuanya, muskhitan li, dan dia dalam keadaan mendapatkan kemurkaan dariku. Artinya siapa di pagi hari orang tuanya ridho sama dia karena dia melakukan perbuatan yang berbuat baik sama orang tuanya, yang berbakti sama orang tuanya sampai menyenangkan orang tuanya. Muskhitan li, tapi pada waktu yang sama sebenarnya dia membuat murka Allah. Misalkan sholat subuhnya telat, itu kan Allah tidak suka. Tapi di pagi hari itu dia berbuat baik sama orang tuanya, akhirnya orang tuanya ridho. Fa ana anhu radin, maka kata Allah, aku terhadap anak itu, terhadap orang itu ridho. Lihat, Allah kalahkan murkanya demi apa? Ridhonya orang tua. Wa man asbaha murdiyan li, dan siapa yang di pagi hari dia mendapatkan keridhaan Allah karena sholat subuhnya, bahkan sebelum subuh sudah bangun, sudah tahajud luar biasa. Muskhitan liwalidayhi, tapi di pagi harinya itu dia bikin marah kedua orang tuanya, bikin pegel orang tuanya nggak ridho sama dia.
fa ana alaihi syahid, maka aku terhadap orang itu dalam keadaan apa? Murka, dalam keadaan marah. Subhanallah. Jadi keridhaan Allah apa? Pada keridhaan orang tua. Kan Allah bilang, ridha fi ridha al-walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Kalau orang tuanya ridha, Allah ridha sama dia. Kalau orang tuanya murka, Allah murka sama dia. Subhanallah. Walaupun dalam keadaan dia diridhai Allah. Tadi dia melakukan hal yang bagus, tapi ternyata dia melakukan kemaksiatan dengan berhukuk walidain kepada kedua orang tuanya. Tapi tentunya bukan berarti keridhaan orang tua yang bertentangan dengan Allah kita ikuti demi mendapatkan ridha orang tua karena Allah bakal ridha. Ini salah. Seperti dalam surat Luqman, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Luqman tadi, Luqman waktu itu memberikan nasihat kepada anaknya dengan mengatakan apa? Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi, apabila orang tuamu berusaha untuk mengajak kamu kepada kemusyrikan, fala tuti'huma, maka jangan apa? Diikuti. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan pergauli mereka berdua dengan cara yang baik dalam urusan dunia. Berarti ketika orang tua kita mengajak kekafiran, mengajak kemusyrikan, terus kita beranggapan kalau ikuti nanti orang tua ridho, nanti Allah akan ridho. Tapi kalau saya nggak ikuti, nanti apa? Orang tua nggak ridho, dan pasti Allah tidak ridho sama kita. Ini salah tentunya, karena ini bertentangan kepada apa? Kepada syariat. Karena sudah kita sering dengar kalimat la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi di dalam hal-hal yang mubah, di dalam hal-hal yang sunnah boleh, bahkan yang sunnah pun boleh. Yang mubah, misalkan apa? Saya pengen apa? Mubah nih, memakai baju yang baru dikasih misalkan sama siapa? Sama orang tua kita. Sementara kita lihat baju ini nggak enak kita pakai, nggak demen. Tapi orang tua kita demen kalau kita pakai baju itu, pakai deh. Walaupun sebenarnya risih kita ditaklim pakai baju itu, tapi dia nggak berbuka maksiat, nggak membuka aurat. Orang tua ngasih, tapi kayaknya gimana gitu kalau kita datang dikasih yang baju yang apa? Mungkin norak atau bagaimana, tapi kalau di majelis saya bawa, saya pakai pasti jadi perhatian. Bahkan bisa mungkin ada yang meledekin saya. Karena mungkin ilmu saya belum sesuai dengan pakaian. Mungkin dikasih yang apa? Dikasih yang luar biasa, tapi demi ridhonya orang tua dipakai. Lalu itu akan tentunya hal yang mubah dan luar biasa. Bahkan yang sunnah ada yang membolehkan. Yang sunnah, misalkan kita pengen puasa Senin Kemis, pengen puasa Senin Kemis, atau besok bulan Rajab, kita pengen puasa sebulan bulan Rajab, atau pengen puasa Daud selama bulan apa? Rajab, atau mau ngambil banyak puasa ada 10 hari pertama di bulan Rajab. Tapi orang tua kita nggak setuju. Orang tua kita nggak mau. Kenapa? Mungkin orang tua kita melihat kita kalau lagi puasa lemes, dalam keadaan kurang apa? Kurang bertenaga mungkin, atau mungkin juga kita kalau puasa ini nanti jadi malas dan seterusnya. Mungkin banyak tidur. Padahal kan puasa sunnah. Apalagi bulan Rajab ini, kita perbanyak puasa. Ternyata orang tua kita nggak setuju. Padahal itu kan bagus, tapi kita nggak puasa demi apa? Orang tua kita. Para ulama bilang ini tentunya lebih apa? Dapat ridhonya Allah. Orang tua kita melarangnya nggak melarang asalan, tapi benar-benar awas jangan puasa. Pokoknya kalau puasa ibu nggak ridho, ibu nggak suka. Nah yang model begitu bagaimana? Katanya para ulama sunnah, tinggalin aja itu puasa. Demi untuk apa? Ridhonya orang tua. Tapi orang tua nggak nyuruh puasa gara-gara ada pertimbangan apa? Di luar itu. Kadang-kadang orang tua itu lebih paham daripada apa? Anaknya. Ini diperbolehkan untuk diikuti. Kecuali yang wajib. Jangan puasa Ramadan, ibu nggak ridho, nggak ada urusan ridho nggak ridho sama apa? Puasa wajib. Tapi kalau sunnah boleh. Bahkan pernah kita dengar sholat sunnah duha bisa kita apa? Batalin kalau dipanggil sama orang tua. Nah ini menunjukkan kalimat hadis tadi, man asbaha murdiyan liwalidayhi musyitan li fa ana minhu radhi.
Wa man asbaha murdiyan li musqitan li walidayhi fa ana alaihi sahid. Ini adalah yang berkaitan dengan yang, tapi tentunya sekali lagi catatan tadi, jangan mengikuti orang tua kalau nyuruh bertentangan dengan syariat Rasul yang wajib, apalagi yang berkaitan dengan tauhid. Kalau bertentangan tentunya tidak boleh kita ikuti. Kemudian lalu bagaimana Ustaz kalau di dalam masalah khilaf? Di dalam masalah khilaf, kalau sunnah sudah sepakat boleh. Kalau masalah khilaf, bagaimana kata para ulama? Kalau masalah khilaf, maka di sini juga diperbolehkan untuk mengikuti orang tua. Kalau masalah khilaf dan orang tua kita ngerti ya, bukan orang tua yang nggak ngerti. Kalau orang yang tua nggak ngerti nggak boleh. Ini kita cerita orang tua kita ngerti. Dia lihat, dia pelajari, dia lebih alim dari kita, dia ngambil mazhabnya Syafi'i. Hizbi itu kan khilaf dalam fikih. Misalkan subuh kunut nggak kunut, Imam Syafi'i kunut, Hambali bilang nggak kunut. Kemudian kita ngikutin apa? Hambali. Kata orang tua kita jangan ikuti Syafi'i. Itu kan khilaf. Nggak mesti apa? Apakah kita wajib ngikutin? Wajib ngikutin orang tua. Kalau dia apa? Alim. Kalau dia alim, kalau dia nggak alim, tentunya beda. Harus kita terangkan kepada orang tua kita. Kalau dia alim, kita ikutin. Enggak, satu ini orang tua saya alim, guru saya alim, sama alimnya, ikutin orang tua. Nanti para ulama berbeda pendapat berkaitan dengan kita ikutin orang tua apa guru. Kebanyakan para ulama bilang kalau orang tuanya alim, orang tua lebih daripada apa? Guru, sama-sama. Orang tua kita ustaz, kita juga punya ustaz di luar. Maka kita ikutin yang mana? Orang tua. Karena orang tua ada dua, birulnya sama apa? Gurunya. Kecuali orang tua kita ini nggak ngerti terus urusan agama, maka tentunya guru lebih taati. Tapi kalau nggak ngerti, tapi urusan dunia tetap nggak boleh. Orang tua kita, guru kita bilang, udah kamu pindah aja rumah di sini dekat sini, udah deket taklim. Kata orang tua kita yang di Cilangkap, jangan di sini aja. Taat yang mana gitu? Orang tua jangan ngikutin apa? Guru, karena ini urusan apa? Urusan dunia. Enggak, biar talim sini, biar bisa bantu-bantu saya. Nah, disuruh bantu-bantu dia lagi. Orang tuanya disuruh apa? Tinggalin, nggak diurusin, sementara disuruh ngurusin apa? Gurunya. Itu tidak boleh. Itu tidak apa? Harus kita ngikutin orang tua. Karena orang tua itu kedudukannya luar biasa. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Nah, ini tentunya yang kita diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian waqala alaihi salatu wassalam, dan Rasulullah SAW juga di hadis yang lain bersabda, birru aba'akum taburrukum abna'ukum. Birru aba'akum, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, taburrukum abna'ukum, berbakti kepada kalian, abna'ukum, anak-anak kalian. Artinya kalau mau anak-anak kita jadi anak berbakti, kita harus apa? Berbakti sama orang tua kita. Jangan mimpi, jangan menghayal antum punya anak berbakti sama antum nanti waktu kita sudah usia tua. Kalau kita sendiri nggak pernah apa? Berbakti sama orang tua kita. Orang tua kita yang ada urusin, insya Allah anak-anak kita bakal ngurusin kita. Pedulikan atau beri peduli yang besar kepada orang tua. Misalnya anak-anak kita akan berbakti sama kita. Ini sudah dikatakan oleh Rasulullah SAW. Birru aba'akum taburrukum abna'ukum, berbaktilah kalian kepada bapak-bapak kalian, niscaya kalian, anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Nah, tentunya kalau orang tua kita sudah meninggal, maka jangan lupa doakan mereka, istighfar seperti yang dijelaskan di dalam hadis Abu Usaid, diriwayatkan Imam Ahmad, Tirmidzi dan seterusnya dengan syarat yang sahih. Al-istighfaru lahuma, ad-du'a as-salatu alaihima, wal istighfaru lahuma, wa ifadu ahdihima, wa ikramu sadiqihima, wa tasilu rahim allati la tusalu illa bihima. 5 kita amalkan. Istighfar untuk mereka yang sudah meninggal, doa, jangan lupa kalau memang mereka punya hajat, tunaikan sampaikan hajat-hajat mereka yang belum kesampaian. Yang ketiga, muliakan sahabat-sahabat mereka, silaturahim terhadap keluarga mereka. Ini saya waktu kita meninggal, anak kita bakal melakukan 5 tadi. Nah, ini tentunya Rasulullah SAW sudah menjelaskan tadi. Dikatakan
birru aba'akum taburrukum abna'ukum wa'ifu an-nisa'i an-nas, dan jagalah kemuliaan apa? Wanita-wanita orang, maksudnya di luar sana ada perempuan, ada wanita di luar sana. Ifu ini jaga, afif apa? Kemuliaan dirinya. Jangan dikotori, jangan dilanggar kemuliaan diri mereka. Nisaya ta'ifu nisa'ukum. Nisaya perempuan-perempuan kalian akan dijaga kemuliaannya. Maksudnya jangan kita godain anak perempuan di luar sana. Kalau kita godain mereka, maka anak-anak kita nanti apa? Digodain orang. Jangan godain istri orang. Nanti istri kita akan apa? Digodain. Ibu, nisa'an nas, itu jagalah kemuliaan wanita-wanita di luar sana. Nisaya Allah akan jaga wanita-wanita kalian. Ta'ifukum nisa'ukum. Ini adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tentunya kita ketika kita pengen maaf, ketika kita mau isengin perempuan di luar sana, kita ingat kita apa? Punya anak, kita punya keluarga. Maka ya, kalau mau isengin mereka, saya istri apa, putri-putri kalian disengin orang. Kalau godain perempuan, wanita apa? Istri orang, nanti istrimu akan apa? Digodain semua orang. Nah, ini artinya bukan hukum karma, bukan. Enggak ada Islam hukum apa? Hukum karma. Kalau melakukan itu, saya zaman jahiliyah dulu suka apa? Ngodain apa? Wah, gimana? Kena. Kalau kita tidak bertobat. Tapi kalau kita sudah bertobat, taubatan nasuha, insyaallah apa? Dijaga. Ini kalau hukum karma kan enggak. Mau tobat enggak tobat tetap aja apa? Kena. Kalau ini tidak. Kalau Islam itu segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, insyaallah Allah jaga. Kita tentunya makanya kita disuruh banyak istighfar, disuruh banyak bertobat kepada Allah, disuruh banyak kita mohon ampun. Kenapa? Karena kita khawatir tadi kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan akan mengena pada apa? Diri kita dan keluarga kita. Semoga apa yang kita lakukan ini dihitung oleh Allah juga sebagai istighfar kita, sebagai taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hal yang buruk yang pernah kita lakukan tidak menimpa kita baik di dunia ataupun di akhirat, dan Allah berikan ampunan serta maafnya. Amin amin ya rabbal alamin. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan khusus untuk Nasaidinnya. Dan ini karena memang bulan Rajab, tentunya untuk mengingatkan saja, insyaallah besok hari Sabtu adalah bulan Rajab. Nah, tentunya bulan Rajab ini pembahasan sangat banyak. Mungkin saya buka sedikit, mungkin tanya jawabannya tentang bulan Rajab. Mukadimah dulu ya, bulan Rajab. Nah, bercerita atau membahas tentang bulan Rajab ini ada di dalam surat At-Taubah ayat 36. Surat At-Taubah ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin." Ini adalah surat At-Taubah di ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatash syuhur indallah", sesungguhnya jumlah bilangan bulan-bulan di sisi Allah 12 syahran, yaitu ada 12 bulan, yaitu fi kitabillah, di dalam kitab Allah yang sudah ditentukan. Kapan? Yauma khalaqas samawati wal ard, sejak diciptakan langit dan bumi. Jadi sejak diciptakan langit dan bumi Allah ciptakan ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Nah, bulan haram ini tidak disebutkan namanya di dalam Al-Quran, karena memang yang disebutkan dalam Al-Quran bulan itu namanya hanya Ramadan. Selain Ramadan tidak disebutkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam surat Al-Baqarah tadi itu, bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quran. Jadi kata-kata Ramadan itu hanya di Al-Quran, yaitu tidak ada lain. Di Al-Quran tidak ada nama bulan kecuali bulan Ramadan.
Kalau 4 bulan ini disebut minha arba'atun hurum. Di antara 12 ada 4 bulan haram. Hanya kalimat 4 saja. Tapi disebutkan dalam Bukhari Muslim dari hadis Abu Bakrah radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW menyebutkan ada bulan yang diharamkan oleh Allah. Di antara 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini adalah nama bulan yang disebutkan di dalam hadis Bukhari Muslim dari Abu Bakrah. Bukan Abu Bakar, tapi Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, ini merupakan berarti bulan besok nih tanggal 1 bulan Rajab nih, besok hari Hari Sabtu. Berarti ini bulan 1 Rajab. Dan 1 Rajab ini atau bulan Rajab ini termasuk 4 bulan yang istimewa yang disebutkan di dalam hadis Abu Bakrah menjelaskan, menafsirkan dari surat At-Taubah ayat 36. Abdullah bin Abbas mengatakan di ayat tersebut ketika minha arba'atun huruf dzalika dinul qayyim, itulah agama yang tetap, yang bagus, yang lurus, seperti yang dikatakan di dalam surat Taubah ini. Terus fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan kalian melakukan kezaliman di antara 4 bulan tadi. Fala tadlimu fihinna anfusakum, jangan sekali-kali kamu berlaku zalim di 4 bulan haram tadi. Lalu Abdullah bin Abbas mengatakan bahwa siapa yang melakukan kezaliman di 4 bulan tadi, maka dosanya lebih besar. Dan siapa yang beramal soleh di 4 bulan tadi, pahalanya lebih besar. Itu kata Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini kalau bahasa kita termasuk salah satu sahabat yang pakar dalam ilmu tafsir. Ini yang paling termasuk yang paling pakar dalam ilmu tafsir. Makanya sampai kita ada ulama yang mengumpulkan tafsir Ibnu Abbas, karena memang Ibnu Abbas ini orang yang sahabat yang pakar dalam tafsir. Dia bilang, siapa yang melakukan dosa di bulan 4 ini, dosanya berbeda dengan dosa di bulan lain. Dan siapa yang beramal soleh di 4 bulan ini, maka pahalanya pun berbeda dengan pahala di bulan lainnya. Dari situ sebenarnya sudah cukup. Jangan nanya, Ustaz, ada yang mengatakan puasa di bulan Rajab bid'ah. Ini udah bertentangan. Orang semua kalau tinggal kita bilang aja, puasa itu amal soleh apa bukan amal soleh? Ya udah, berarti amal soleh di situ pahalanya lebih. Bagaimana kita ada nggak amalan khusus untuk kita banyak sedekah di bulan Rajab? Ya kan tadi kata Abdullah bin Abbas, semua amal soleh akan dilipat gandakan. Ya berarti silakan, bagus. Semua yang beramal soleh di situ bagus. Nah, ini tentunya sudah menjadi kaidah. Dan ini kata guru saya, siapa namanya? Pak Abbas. Ini Abdullah bin Abbas. Masa kamu lebih percaya sama Pak Abbas sama siapa? Sama Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini kan sahabat. Masa kamu kalah sahabat sama siapa? Sama si Fulan. Ini Abdullah bin Abbas yang ngomong. Tapi katanya ada Ustaz Fulan. Ya Ustaz Fulan ini sahabat Fulan. Kok bisa sahabat Abdullah bin Abbas. Nah, ini sudah, dan dia pakar dalam ilmu tafsir. Kalau bahasa kita, sejelek-jeleknya sahabat aja nggak bisa dibandingin sama siapa? Sama sebagus-bagusnya ulama, nggak bisa. Itu pernah siapa? Imam Ahmad pernah ditanya, wahai Imam Ahmad, bagus mana Umar bin Abdul Aziz dengan Muawiyah bin Abi Sufyan? Dalam riwayat malah bukan Muawiyah, ditanyain Amr bin As, karena dianggap Amr bin As itu memimpin perang dengan Ali bin Abi Thalib, menjadi panglimanya. Dan juga Muawiyah dibandingin. Umar bin Abdul Aziz, saya tidak kenal Umar bin Abdul Aziz. Terus dibandingkan dengan Muawiyah atau Amr bin As. Apa kata Imam Ahmad? Celakalah kamu wahai fulan. Apakah kau menyamakan seorang sahabat dengan tabi'in? Umar bin Abdul Aziz tabi'in. Bahkan mungkin kalau bahasa kita min khairi tabi'in. Di antara tabi'in yang paling istimewa adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Tapi apa kata Imam Ahmad? Celakalah kamu. Apakah engkau menyamakan seorang sahabat dengan tabi'in? Lihat, apalagi 2021 dibandingin sama siapa?
ame sahabat siapa kita. So, tapi ini alim, hatta si alim-alim. So, tapi dia bocah mengeser ke tanah, hatta mengeser ke tanah. Nggak ada urusan sama sahabat Nabi Muhammad, apalagi sekelas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dibandingkan sama itu tidak ada. Makanya kita cukup sebenarnya mengenal perkataan Allah. Dan Abdullah bin Abbas ini disebutkan perkataannya dalam tafsir Tabari. Dan seluruh ulama sepakat mengatakan itulah tafsir Abdullah bin Abbas di surat At-Taubah ayat 36. Makanya yang mengatakan tidak ada dalil untuk berbanyak beramal soleh, tidak ada dalil untuk sholat puasa, tidak ada dalil untuk banyak sedekah di bulan Rajab, sudah. Sebenarnya cukup kenali perkataan Abdullah bin Abbas. Cukup nggak usah pakai hadis, pakai ini juga sudah sudah cukup. Belum lagi nanti ada hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Nanya lagi. Terutama bab Rajab. Bertanya Indonesia. Bertanya. Sebelum ditutup, dipersilakan untuk bertanya 3 pertanyaan. Yang jamaah yang belakang maupun yang mana, terutama bab untuk Rajab nih, umum tapi diutamakan untuk yang Rajab Qadar. Kepada anak semua ya. Ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bukan masalah Rajab, tapi karena menanyakan mengenai manfaat surga. Imam Ghazali ini kan beliau yang orang yang ulama yang lumpuh, dan itu menurut keterangan surga pertama itu Allah Rasulullah memberikan surga kepada salah satu sahabat, lalu kepada beliau namanya itu dalam hal ini ulama bahkan Rasulullah memberikan siapa yang membakar surga sekali saja Allah akan memberikan kemungkinan itu. Sejauh mana Imam Ghazali itu kan diutuskan dari yang Mesir, itu golongan kafirin atau muta'akhir gitu. Selanjutnya. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau bertanya yaitu keutamaan di bulan Rajab, salah satunya apakah ini potong kambing ataupun membeli makan salah satu keutamaan di bulan Rajab. Sedekah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Siapa lagi? Entar nih yang ngaji pada alim semua. Amin. Kencangin suaranya. Waalaikumsalam. Pertanyaannya satu, bahwa bulan Haram dilarang perpecahan adalah dilarang berperang. Tapi kita maklum semua bahwasanya Saudi pernah menyerang di bulan Haram. Pertanyaannya, bagaimana sikap seorang muslim ketika kita dipanggil di dalam bulan Haram ini? Terima kasih. Iya, untuk
Imam Al-Busiri memang salah satu faedahnya banyak disebutkan untuk pengobatan. Jadi kalau ada yang sakit biasanya dibaca apa? Burda Imam Al-Busiri. Tapi tentunya seperti Quran, kalau ada yang sakit dibacain Quran atau bahasa kita ruqyah gitu ya. Itu bedanya ruqyah bukan ruqyah ya. Bedanya ruqyah dengan apa? Baca biasa. Kalau baca biasa kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, kita baca biasa. Tapi kalau meruqyah itu waktu sebelum baca niatin, ya Allah dengan keberkahan suratul Baqarah semoga Allah berikan kesembuhan. Itu bedanya tuh. Jadi baca dari Baqarah. Jadi Baqarah tuh baca ini tujuannya untuk apa? Sembuh. Itu ruqyah begitu. Ruqyah sebenarnya ayatnya kita baca biasa. Qul Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun. Terus surat-surat yang apa? Cuman kalau kita nggak sedang ruqyah baca biasa Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau niat ruqyah diingatkan seperti kata Aisyah dan juga Fatimah serta Ahlul Bait, Rasulullah SAW biasa itu kalau mau tidur dia baca apa? Qul Al-Falaq, An-Nas itu niat untuk apa? Itu niat meruqyah itu namanya. Kalau baca biasa, lu baca biasa Bismillahirrahmanirrahim biasa. Tapi giliran mau meruqyah dibaca di tangan begini. Gitu. Summa yanfuz, mendiup, kemudian diucap dengan apa? 10 pada. Kemudian baca lagi Bismillahirrahmanirrahim Wallahu a'lam. Itu saya mau tidur. Itu namanya meruqyah. Jadi baca Qur'annya sama, cuman ada apa? Niatnya beda. Niatnya beda. Jadi kalau niat ya Allah dengan keberkahan rotib ini Allah apa? Itu ada niatnya. Itu apa? Meruqyah bedanya begitu. Jadi kalau kita lihat orang yang meruqyah itu suratnya sama yang biasa kita baca. Cuman tadi yuk kita baca surat ini semoga Allah angkat penyakit yang ada. Dengan keberkahan surah yang kita baca ini semoga Allah berikan apa? Kesembuhan. Jadi bacanya itu niat untuk si kesembuhan si fulan. Begitu juga burda. Kalau lagi nggak ada apa-apa baca burda biasa. Tapi ketika kita ada apa? Hajat orang sakit, maka niatkan dengan keberkahan burda yang kita baca ini semoga Allah berikan apa? Kesembuhan. Disitulah akan apa? Ada efeknya. Jadi ternyata innamal a'malu binniyat, tergantung daripada niatnya. Jadi niatkan. Seperti kita ta'lim begini, seperti yang sudah pernah kita bahas di ta'lim Al-Imam Zarnuji, kalau yang sedang sakit atau lagi ada masalah rezeki, waktu ta'lim niatin ya Allah, semoga dengan keberkahan majelis ilmu, majelis ta'lim, majelis sholawat, Allah angkat ya Allah kesulitanku. Udah, itu niatnya. Tapi kalau yang datang biasa ya datang biasa. Tapi kalau ada hajat tertentu niatkan. Karena memang sebenarnya kan innamal a'malu binniyat, tergantung daripada niatnya. Jadi yang di sini datang saya sih nggak ada apa-apa biar dapat ilmu, biar dapat pahala. Dapat ilmu, dapat pahala. Yang niat nasi uduk ya nasi uduk dapat. Artinya apa? Tergantung daripada kerjaannya sama, cuman dapat itu beda-beda. Ada yang kurang enak badan atau kan kayaknya ada masalah besar banget dari sulit. Ya Allah saya pengen hadir di majelis ini, semoga dengan keberkahan majelis ini Allah angkat kesulitan saya. Duduk itu menjadi apa? Wasilah dengan amal soleh yang luar biasa itu. Jadi tergantung daripada apa? Niatnya. Jadi kalau ada yang mau baca burda, salah satunya adalah untuk apa? Sakit. Untuk orang yang sakit, terutama yang sakit-sakit berat, boleh baca. Kalau puyeng-puyeng gak usah baca burda, mana-mana. Dengan panjang, puyengnya keburu bodrek aja. Tapi kalau yang apa? Yang berat itu boleh tuh baca burda, baca. Dan memang kalau dilihat dari sejarahnya pun begitu. Jadi burda itu memang betul tadi diceritakan bahwa beliau yaitu Al-Imam Al-Busiri ini waktu apa? Dia sakit, lumpuh, diceritakan dia lumpuh. Kemudian dia di Skandaria, kemudian dia bukan tabi'in, dia jauh. Dia dibawa Imam Al-Ghazali, Imam Ghazali 505, dia 608 masih apa? Di bawah, dia abad ke-6. Nah, di atasnya Imam apa? Nawawi. Di atas Imam Nawawi. Intinya dia tidur waktu dia sakit, dia ngarang apa? Mada puji-pujian kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Puji-pujian kepada Rasul juga kan. Nah, waktu itulah dia bermimpi. Dia bermimpi dikasih apa? Burda. Burda ini kayak model apa? Sorban gitu ya, kayak jubah gitu, kayak apa? Kayak jubah dikasih. Nah, dipakai sama dia. Pas dia bangun ternyata apa? Sembuh. Nah, maka disebut apa? Panggilannya apa? Burda. Ada juga yang mengatakan burda itu dari cerita sahabat.
cerita sahabat. Intinya dia bukan dari golongan tabi'in, tapi di abad ke-6 itu awal 608 Hijriah dia wafatnya, dan salah satu hikmahnya fungsinya adalah berkaitan dengan pengobatan. Boleh nanti kita akan bahas secara khusus tentang burdah, secara khusus burdah. Di burdah itu ada nasihat, ada cerita beliau bagaimana kenapa sampai dia membaca nuskun burdah. Kemudian juga di situ ada selawat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di situ ada bicara tentang mukjizatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda dengan Maulid ya. Kalau Maulid itu sejarah Rasul dari lahir. Kalau burdah enggak. Dia burdah itu bercerita tentang mukjizatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga di situ juga doa. Di situ madu doa. Dan Imam Al-Busiri ini terkenal di masa yang dia tulis ini, salah satunya adalah untuk meneguhkan para mujahid. Jadi para orang-orang yang penegak amar ma'ruf nahi munkar, terutama kepada pemerintah. Zaman itu orang mulai nggak terlalu berani untuk negor nahi munkar kepada pemerintah. Nah, ini salah satunya adalah untuk memberikan semangat untuk berani supaya bilang atau berani mengatakan hak itu hak, batil itu batil kepada pemerintah itu waktu itu. Jadi salah satunya itu adalah fungsinya itu. Makanya ini dibaca. Berbeda dengan Maulid. Makanya burdah tidak ada makhluk giam, karena memang nggak cerita tentang kelahiran Rasul. Kalau Maulid kan cerita tentang kelahiran Rasul. Makanya ada saat Nabi lahir makhluk giam itu makhluk giam saat Nabi lahir ceritanya. Tentunya karena memang cerita ada kelahiran bangun. Kayak nanti kalau ada yang menafsirkan kenapa bangun tadi, seperti orang lagi duduk nih nunggu kelahiran anaknya. Anak ditunggu-tunggu 20 tahun nikah agak lahir-lahir, nggak bilang pas sekarang mau lahir, kita duduk nungguin. Pas lahir biasanya langsung berdiri. Girangnya itu dengar berita kelahiran putranya yang ditunggu puluhan tahun, pasti dia berdiri. Gak mungkin dengan lahir, nggak mungkin lemas begitu. Yang ada dia pasti berdiri. Paling tidak pengen wah udah berdiri nggak bisa diem deh. Karena baru nah itu cerita kelahiran. Tapi kalau burdah nggak ada. Tapi insya Allah secara khusus nanti 3 lagu Muhammad tadi ingetin kapan burdah khusus. Karena memang biar yang baca burdah itu tahu apa niatnya, apa maksudnya, keistimewaannya sangat besar, luar biasa. Ini adalah burdah. Kemudian yang kedua berkaitan dengan sedekah di bulan Rajab, namanya atirah. Yaitu kalau sedekah atau motong kambing itu di bulan Rajab namanya atirah. Atirah ini para ulama berbeda pendapat, 2 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan tidak ada atirah. Tidak ada atirah lagi. Jadi atirah dulu zaman jahiliyah ada. Sebelum Rasul, orang-orang itu kalau bulan Rajab jahiliyah dulu motong kambing. Kadang motong onta. Langsung disedekain. Zaman jahiliyah dulu. Terus setelah datang Islam, atirah itu menurut yang mengatakan tidak ada atirah, nggak ada lagi. Yang ada cuman akikoh dan kurban. Itu akikoh dan kurban. Akikoh itu disembelih untuk kelahiran, sementara kurban untuk musim haji, untuk kurban. Sementara akikoh tidak berfungsi. Berpegang dengan hadis Bukhari, la faraq wala atirah. La faraq wala atirah. La faraq itu artinya tidak ada hewan yang disembelih untuk patung. Faraq itu yang disembelih untuk patung. Wala atirah, sembelihan yang ada di bulan Rajab. Maka berdasarkan hadis ini, maka tidak ada faraq, tidak ada atirah lagi. Jadi yang ada hanya kurban dan akikoh. Tapi menurut kebanyakan ulama, jumhur ulama mengatakan atirah tetap berlaku. Karena hadis-hadis yang sangat banyak ya, yang mengatakan waktu itu Rasulullah SAW waktu di Haji Wada, waktu Rasulullah SAW di Mina, ada bahkan waktu di Arafah, didatangi oleh para sahabat. Di antaranya Abu Umamah Al-Bahili juga pernah menceritakan ini, dan juga beberapa sahabat lain. Dia tanya, ya Rasulullah, kunna na'tir fil jahiliyah. Ya Rasul, kami dulu itu na'tir, mungkin atirah.
di zaman jahiliyah. Bagaimana di zaman sekarang? Ya Rasulullah, boleh nggak kita bikin atirah? Maka Nabi bilang, yang atirah tidak mengapa, yang tidak atirah tidak apa-apa. Jadi menunjukkan apa? Atirah di zaman Rasul masih apa? Masih ada. Kemudian yang kedua, kata para ulama, atirah itu tetap ada, yang nggak ada itu farah. Farah itu menyembelih untuk apa? Patung. Kalau atirah bukan untuk patung. Kalau niatnya untuk patung haram. Tapi kalau untuk apa? Sedekah, maka masuk ke dalam atirah yang diperbolehkan. Nah, intinya sangat banyak hadis yang membolehkan atirah. Bahkan banyak ulama salaf juga yang melakukan apa? Atirah. Atirah artinya dia menyembelih hewan di bulan Rajab untuk apa? Bersedekah. Maka di sini kata ulama ini hal yang luar biasa karena Rajab ini merupakan bulan apa? Bulan sedekah, bulan ibadah dan seterusnya. Maka atirah diperbolehkan. Suka juga disebut Rajabiyah. Ini atirah suka disebut Rajabiyah, yaitu bersedekah dengan menyembelih hewan di bulan Rajab. Maka ini merupakan hal yang diperbolehkan. Yang tidak boleh adalah apa? Yang untuk patung. Bahkan para ulama dulu banyak yang berusaha. Kalau atirah mesti, kalau bulan Rajab mesti dia bikin apa? Makanan khusus untuk apa? Bersyukur kepada Allah, untuk bersedekah. Karena masuk bulan Rajab, bulan yang istimewa, dia bersedekah. Baik motong kambing, motong sapi. Kalau kita motong ayam, nggak motong ayam yang bikin apa? Makanya suka ada di kampung itu kebiasaan kalau Rajab ini bikin nasi tumpeng atau apa, bikin makanan dibagi di bulan Rajab nih. Kalau zaman dulu mungkin ya di musola masjid itu orang kampung datang bawa apa? Makanan. Kalau ngaji itu bawa makanan, nanti tuker apa? Bawa telur, bawa apa, makanan tuker, makan juga, bukan buang-buang, makan bareng, tapi apa? Dituker tuh, ngumpul tuh. Dikira Rajaban namanya apa? Rajaban apa istilahnya? Nah itu memang sebenarnya namanya atirah. Itu atirah cuman kan kalau motong kambing berat. Apalagi zaman sekarang motong kambing. Kita apa? Motong ayam deh. Motong bagi-bagi makan bareng. Mungkin di sini yang apa? Ngalamin kalau bulan Rajab itu gurunya suruh bawa apa? Makanan bukan macam-macam, nanti kita apa? Tuker-tukeran makan. Oh itu luar biasa. Itu adalah sedekah. Dan itu seperti atir tapi baru atir kecil. Kalau zaman dulu kambing, ontak dipotong apa? Rajabiyah. Kalau kita segitu aja bid'ah. Bid'ah nih mau bawa makanan bid'ah. Yang bid'ah itu kalau bawa makanan tuh diawur-awurin di pinggir musola. Itu baru bid'ah, mubadzir. Tapi kalau dimakan, tapi memang kita ini orang-orang tua kita ini memang demen tuh. Kalau yang mengandung makan tuh demen. Jadi memang makanya disuruh banyak apa? Sedekah. Memang Rasul SAW itu luar biasa. Nanti kita kalau kita baca hadis luar biasa fadilah memberi makan kepada orang. Makanya dulu pernah ada seorang yang datang ke Rasulullah SAW. Dia bilang, ya rajulun Nabi sallallahu alaihi wasallam syaka qaswata qalbi. Ya Rasul, ini hati kok keset banget ya Rasulullah. Ini hati kasar, ini hati keset, keras ya Rasulullah. Maka Nabi Muhammad SAW bilang apa? Imsara saliyatin wa'ad emil miskin. Kata Rasul, obatnya keras hati itu apa? Imsara saliyatin. Peganglah kepala anak yatim. Maksudnya apa? Perhatikan saya yang anak yatim. Wa'ad emil miskin, dan kasih makan orang miskin. Dia suka ngasih makan untuk bikin hati lunak. Makanya ini orang-orang tua kita disuruh kita banyak dikit-dikit makan, taklim makan. Apa nih? Semua serba makan. Baru mau dapat jodoh makan. Belum dapat di baru apa? Baru dapat. Apalagi mau manggulan lagi, besok menikah makan lagi. Itu ada tuh. Besoknya nikah udah jelas makan. 4 bulan makan. Ada yang mau 7 bulan makan juga. Double dia mau apa? Makan. Terus apa lagi? Kelahiran makan. Jadi nggak cuman kalau ada saudara kita ada pas kelahiran itu dia nggak berani makan. Dia cuman apa? Aqiqah. Dia potong kambingnya. Kan dibilang begitu. Dikatakan kullu gulamin murtahanun bi aqiqatihi tutba'anhu yawma sabihi yuhlaq wa yusamma. Dipotong kambing dibagi. Kan definisi kambing kurban sama aqiqah beda.
Kalau kurban dibagi mentah, kalau apa? Akikah dibagi matang. Potong kambing, matengnya, bagi dan kambingnya doang stik. Bagi ke stik ini nggak ada apa. Kalau ngumpulin orang, nggak ada dalil ngumpulin orang di hari apa? Akikah. Yang ada bagi. Terus matang, ya udah dagingnya doang. Memang teksnya dagingnya doang. Tapi lihat kita orang tua kita jangan dikasih kambing doang kan bingung. Stiknya bagi stik apaan ini? Cuma kambing doang dikasih apa? Matang dikasih nggak ada apa-apa. Jangan kasih berapa? Nasinya. Bukan cuma itu, kasih apa? Jeruknya. Jangan dibagi matang bakar doang. Kasih sate dikasih. Mungkin lebih mahal apa? Pernik-perniknya daripada apa? Kambing. Mungkin kalau orang sekarang di bid'ah kelebihan, mestinya kambing doang. Ini bakhil apa ini? Kalau orang tua kita bukan mikirin itu, intinya sedekah, ngasih makan. Udah mulai orang kita. Makanya jangan kaget kalau ngikutin thariqah ahli sunnah begitu, makan mulu. Nah ini kurus-kurus, gemuk semua, makan mulu. Thariqah ini. Dan ini thariqah sadar begitu. Dia nggak mikir itu. Karena diberpegang juga dengan pendapat Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali, aku memberi makan satu gidir lebih aku senangi daripada aku sholat sekian malam. Ya, lebih aku sukai sholat sekian malam. Ngasih satu gidir, ngasih itu satu, ngasih makan lebih saya sukai daripada sholat sekian malam. Ibadah sekian saya lebih suka ngasih makan. Itu thariqah apa? Thariqah sadar ba'alawi demen gitu. Makanya udah ada gemuk ada ngikutin apa? Kalau Pak Antum kalau nggak ngikutin sadar ngikutin, ya Allah serba nggak boleh, ini nggak boleh, ini minum nggak boleh. Nggak ada zaman Nabi Alim ada makan bid'ah. Selalu saya aus, saya minum bibab sendiri. Kita apa? Urus saya yang uyung kita nggak ada apa? Bukan kenapa? Diajarin karim, diajarin apa? Dermawan. Oh dermawan luar biasa. Subhanallah, coba Antum lihat bisa datang. Kadang-kadang nggak pakai patungan. Maulid sebenarnya maulid juga iya dakwah, tapi sebenarnya juga saya belum pengen apa? Sedekah, makan. Emang makan. Kalau urusan makan, kalau sedekah ke orang miskin, oh enggak. Kalau kasih makan tuh bukan orang miskin, orang kaya sama. Kalau kasih makan itu umum. Lain kalau apa? Sedekah, iya kalau miskin. Tapi kalau untuk kasih makan, bahkan kata para ulama seandainya datang kepada kamu orang yang zaman itu bawa kuda yang paling bagus, datang minta makan kasih. Datang ke sini orang bawa Mercy, bawa mobil yang wah miliaran, datang minta makan kasih makan. Jangan bilang ada kaya, mobil bagus masa minta makan? Nggak ada usaha minta makan kasih. Mau orang kaya ya kasih makan. Tapi ini kaya, kenapa nggak kasih miskin? Belum tentu. Ini cuma mobilnya doang bagus, masa suruh makan jual mobil dulu mati dia. Kapan lakunya tuh mobil? Mobil nggak jadi nggak jadi apa? Benar dia kaya, duitnya hartawan banyak. Abang zaman sekarang mau jual suruh makan, nanti orang kaya jangan kasih makan biar dia beli sendiri. Hartanya banyak, tapi untuk menjualnya berapa hari? Emang jual mobil apa? Gampang. Bisa lewat duluan orang itu baru dapat duit, baru bisa makan. Oh ya, siapapun yang datang kepadamu jangan lihat hartanya, yang penting dia datang ke rumahmu kasih makan. Luar biasa. Itu kalau kita bicara menjamu sampai Sufyan Ats-Tsauri dan guru Imam Bukhari bahwa ketika orang datang ke rumahmu kau tawari makan itu adalah perbuatan yang pelit. Nggak boleh nawarin makan. Yang ada keluarin. Jangan ditawarin. Itu mau makan nggak? Siapa bilang makan? Iya mau makan itu tamu kurang ajar biasa gitu. Itu bukan tamu itu. Kalau ada tamu ditawarin. Duduk, itu mau makan apa? Enggak. Mau makan enggak? Semua pasti bilang enggak. Ya kayak cukup kenyang. Nah seperti kenyang semuanya. Bakhil itu orang. Nggak boleh begitu. Jadi kalau dia datang langsung, kalau ada makanan keluarin, ada minuman keluarin. Jangan apa? Jangan nunggu isyarat dulu. Aus nih. Ya, baru keluar makanan. Bakhil itu orang saya belum bete. Lihat nawarin aja bakhil. Nawarin. Nggak boleh. Kan dibilang tuh al-ajalah minasyaitan. Tergesa-gesa itu termasuk perbuatan syaitan. Kecuali 5 yang bagus. Ketergesa-gesaan yang 5 itu bagus. Kapan? Salah satunya tuh bila datang tamu langsung apa? Cepat-cepat banget mungkin apa? Ini memang begitu. Itu yang bagus. Jangan tergesa-gesa, biar santai dulu. Jangan santai ini, jangan ketergesa-gesaan dari syaitan. Biarin nunggu aus dulu nih. Baru kita keluar. Ini nggak baca hadisnya apa? Nanggung ini orang. Ada yang tergesa-gesa itu bagus. Di antaranya apa? Memberi makan. Oh itu thariqah datang udah. Kalau perlu sebelum datang udah dia apa? Siapin. Siapin. Oh luar biasa itu yang disuruh.
Dan itu yang dianjurkan. Thariqah gitu. Dan tentunya yang lainnya apabila datang waktu sholat tergesa-gesa, namun sholat itu bagus. Gadis yang sudah layak untuk menikah cepat, itu bagus, jangan ditunda-tunda. Kemudian utang, kalau dia apa? Ada duit. Udah punya duit cepet, jangan bilang utang. Utangnya cepet, bayarnya apa? Lambat. Pakai istikharah dulu, bayar apa enggak? Kadang-kadang utang masih banyak, padahal duitnya banyak. Duitnya ada, cuma bayar utangnya itu apa? Susah. Itu mah orang sono, orang sini mah cepat semua bayar utangnya. Jam segini ada yang nanya, qadha Ramadan gimana? Iya sekarang mah gue yang terakhir nih masih apa? Udah Rajab nih, besok lagi Syaban selesai nih. Ada yang belum bayar utang jam segini, utang Ramadan juga banyak. Kadang-kadang sunnah cepat dikerjain, tapi apa? Emang ternyata utang itu bedanya, utang itu enggan kita malas, bayar itu malas. Memang syaitan bilang udah masih ada waktu. Padahal sunnah bisa dikerjain tuh, Senin atau bulan. Tapi giliran qadha itu apa? Susah. Begitu juga utang kita nih. Kalau urusan utang kayaknya itu mau bayar tuh ada aja. Padahal duit disimpan. Kayaknya bangga nyimpen duit padahal utang apa? Utang ada. Ketergesa-gesaan itu dari syaitan. Kecuali apa? Bayar utang. Kemudian mayit. Mayit kalau dia datang jangan lama-lama. Cepat-cepat itu bagus. Jangan ditunggu kelamaan. Jadi disegerakan itu apa? Bagus. Jadi ada 5 tuh. Di antaranya tamu. Ini kalau kita thariqah, nggak usah melihat orang kaya atau miskin, pokoknya datang apa? Kasih makanan. Subhanallah. Makanya ini, apalagi bulan Rajab. Bulan biasa aja disuruh banyak sedekah, apalagi bulan Rajab. Makanya jangan kaget. Ada yang nggak mau, usah dibidah. Kasih yang bidah itu emang awalnya bukan hanya Rajab, kapan aja juga emang malas kasih makan. Bukan apa sih? Artinya apa? Emang yang model thariqahnya pasti nggak demen makan, apapun nggak bakal mau. Jangankan Rajab, walimah dia nggak mau. Pindah rumah nggak mau, dia syukuran nggak mau tuh. Itu bid'ah. Zaman Nabi nggak ada. Jadi semuanya kelihatannya kayak kembali kepada sunnah. Apakah Nabi sunnahnya emang nggak mau ngasih makan? Nabi kata Rasulullah SAW, seandainya saya dikasih emas sebesar gunung Uhud, tidak akan pernah lebih dari 3 hari di tanganku, pasti habis sebelum 3 hari habis. Sebelum 3 hari, seandainya Allah kasih aku emas sebesar gunung, tidak akan ada di rumahku lebih dari 3 hari. Semuanya akan apa? Dibagikan. Habis. Thariqahnya Rasul, kita masih ini. Malah kita dibikin ini bid'ah, ini nggak boleh, ini sedekah jangan. Akhirnya tambah pelit udah. Cuman zakat doang. Zakat itu mah wajib. Zakat itu mah emang apa? Emang kewajiban. Kalau cuma antum jalanin zakat doang, itu bukan sebuah keistimewaan, emang wajar. Zakat itu kan kotoran. Kalau kagak bayar zakat mah kebangetan, kotoran juga masih ditahan juga. Itu kan kotoran apa? Kotoran harta. Zakat itu untuk pembersih. Kalau nggak dikeluarin juga, terlalu banget itu. Kotoran juga diantem juga. Itu adalah apa? Zakat itu mah standar. Thariqah kita, thariqah ada yang kita ikuti, thariqah Habib Abdullah bin Haddad. Habib Abdullah bin Haddad setiap hari di rumah tamu tidak pernah kurang 40 orang, 70 orang tiap hari. Kata Haddad, kalau satu hari dia nggak ada tamu, dia beristighfar, dia minta ampun kepada Allah. Ada apa? Kok nggak ada tamu ke rumahku? Dia beristighfar. Apakah rumahku kurang rahmat sehingga orang tidak tertarik datang ke rumahku? Allah, kalau kita kan gerendeng, tamu kalau berhenti berhenti, capek. Ya Allah dia kan gerendeng. Lihat demennya tamu untuk apa? Untuk ngasih apa? Makan. Oh luar biasa. Ini adalah thariqah dari apa? Sada ba'alai. Nggak ada yang ngajarin pelit. Tapi ada tuh sada pelit ya orangnya. Thariqahnya apa? Kita jangan ngikut orangnya, kita ngikutin apa? Thariqahnya. Subhanallah. Makanya di sini Rajabiyah dan lainnya itu luar biasa. Kalau ditanya dari sada, dari ahli sunnah, anjurin semua yang berbicara makanan disuruh bas. Udah nggak usah pelit, keluarin aja. Seandainya nggak diterima karena Rajabiyah nggak ada, tetap aja untuk dapat pahala karena ngeluarin apa? Sedekah. Gimana ceritanya? Dikatakan apa? Dosa. Fulan dosa. Kenapa? Karena menjamu orang di bulan Rajab. Dosanya apa? Karena bulan Rajab. Kalau nggak bulan Rajab nggak apa-apa. Ini ngaco lagi urusannya. Ini ngasih makan mah kapan aja apa? Boleh. Apalagi di bulan-bulan apa? Istimewa. Bulan Rajab adalah bulan istimewa. Ini tentunya harus kita ingat. Dan yang terakhir berkaitan dengan perang di bulan haram.
ya, di bulan Rajab berperang. Memang para ulama khilaf. Para ulama berbeda pendapat apakah perang ini zaman dulu itu sepakat tidak berani mereka melakukan perang. Yaitu 4 bulannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu nggak ada yang berani perang. Zaman sebelum Islam mereka takut. Bahkan disebutkan di zaman jahiliyah Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, tidak sedikit orang-orang zaman jahiliyah dulu yang biasa ngerampok, kalau masuk bulan Rajab berhenti dia ngerampok. Takut mereka bulan Rajab. Ini dianggap bulan keramat gitu ya. Kalau dia melakukan kezaliman langsung kena. Baik sial di rumahnya, sial di hartanya, dia takut. Makanya nggak berani itu melakukan apa? Kemaksiatan di bulan Rajab. Berhenti dia. Merampok libur. Zaman apa? Habis selesai bulan Rajab, merampok lagi gitu ya. Namanya bulan jahiliyah, dia berhenti dulu, dia takut berhenti dulu, jangan. Perang berhenti. Perang ini berhenti kalau bulan apa? Rajab atau bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab berhenti kalau perang berhenti. Seperti ada aturan yang tidak tertulis. Aturan yang tidak tertulis itu adat yang tidak tertulis, tapi mereka lebih patuh daripada yang tertulis. Takutnya mereka. Itu mereka anggap bulan-bulan 4 itu bulan apa? Keramat dan sudah terbukti. Makanya mereka takut melakukan perang. Nah, datang Islam, apakah masih berjalan itu aturan? Kata para ulama, yang pendapat yang pertama bahwa perang itu berlaku hanya zaman dulu. Jadi apa, di zaman Rasul dan sampai sekarang sudah tidak berlaku lagi, artinya boleh perang. Tapi pendapat yang kedua bahwa zaman dulu sampai sekarang berlaku, tidak boleh apa? Berperang. Dan ini pendapat yang terbanyak, bahwa zaman dulu nggak boleh perang, sekarang pun tidak boleh perang. Oleh karena itu termasuk perang yang diharamkan. Makanya di dalam surat Taubah tadi ayat 36 tadi disebutkan apa? Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim wala tadrimu fihinna anfusakum. Nah, di ayat yang terakhirnya wa qatilul musyrikina kafatan kama yuqatilunakum kafah. Wa qatilul musyrikina kafah. Perangilah orang-orang musyrik itu semuanya. Kama yuqatilunakum kafah, sebagaimana mereka memerangi kalian semuanya. Berarti ada kaitan dengan perang itu ayat. Jangan diperangi, tapi kalau mereka perang, maka perangi mereka seperti mereka apa? Memerangi. Berarti di sini kata ulama, kalau kita punya pilihan mau menyerang, jangan diserang di bulan 4. Jangan perang di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, jangan. Tapi kalau mereka memulai waqatil musyrikina kafah, maka perangilah mereka seperti kama yuqatilunakum. Nah, berarti kalau mereka menyerang harus kita jangan diam. Ini menunjukkan bahwa Islam tidak menganjurkan memulai perang di bulan haram, tapi kalau diperangi harus apa? Nah, ini tentunya ketika terjadi satu negara menyerang negara lain di bulan haram, pada muslim sama muslim, tentunya ini sesuatu yang apa? Sudah salah. Apalagi itu bulan apa? Bulan haram. Nah, ini tentunya tidak diperbolehkan. Apalagi alasannya hanya dianggap apa? Syiah atau dianggap apa? Ini tentunya salah juga. Salahnya apa? Syiah ada yang lebih besar di sana tapi tidak diserang, tapi kenapa yang di sini apa? Diserang. Ini tentunya ada sesuatu yang Syiah itu hanya apa? Pembenaran saja, pasti ada sesuatu yang tidak bisa dibenarkan. Kenapa? Karena tadi kalau bicara di Yaman ada Syiahnya, nah, ada Syiahnya diperangi, ini tentunya sesuatu yang kenapa nggak sumbernya kalau bahasa gitu, bukan berarti disuruh perang, tapi kenapa alasan itu menjadi apa? Nah, pasti di sini ada sesuatu yang tidak dibenarkan dalam apa? Islam. Makanya ketika terjadi peperangan itu sesuatu yang salah ketika memilih di waktu yang bisa dia pilih, dan ditambah lagi muslim sama muslim. Kalau hanya alasan sebegitu tentunya di situ bukan hanya Syiah, ada Syiah tapi juga di situ banyak apa? Sunnahnya, banyak apa? Muslimnya yang luar biasa. Dan ini tentunya akan membuat umat Islam menjadi mengalami apa? Kesulitan. Dan yang menyerang juga bukan berarti untung, juga mengalami apa? Kerugian yang besar. Yang untung siapa? Ya di sono ada yang untung, pihak ketiga. Nah, ini tentunya apa?
luar biasa. Itulah yang mungkin kita jelaskan berkaitan dengan bulan Rajab. Sekali lagi